Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid At-Taubah yang mulia ini untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah salat Jumat berjamaah. Semoga dengan hadirnya kita di rumah Allah ini membuktikan bahwa kita selalu memperbarui keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, menyikapi fenomena akhir zaman di mana ada seseorang yang entah keceplosan atau sengaja dari nuraninya mengatakan dia tidak terobsesi lagi dengan surga dan merasa masuk neraka enggak apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Suatu kalimat yang merupakan doa yang seharusnya tidak akan diucapkan oleh seorang mukmin yang kalau dia beriman pada hari pembalasan tak mungkin dia berujar seperti itu. Maka jika benar itu terlontar dari mulutnya dan dibenarkan sanubarinya, bisa-bisa itu mengeluarkan dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak terobsesi dengan surga? Apakah gambaran surga belum sampai padanya tentang nyamannya, indahnya, abadinya kehidupan surga? Maka seorang mukmin akan sadar bahwa nyawa yang melekat di raga dunia akan sama pada raga yang baru di akhirat. Raga di dunia akan otomatis diberi settingan semua rasa nikmat, sedih, sakit, pedas, asim, asam, kecewa, senang, dan lain sebagainya. Semua ada. Lantas di akhirat, apakah semua rasa akan muncul? Settingan baru untuk kehidupan raga baru di surga adalah disempurnakannya semua hal tentang kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan, hiburan, kuliner, touring, shopping, ngendong atau bercengkrama, semua bisa di surga. Sedang settingan baru raga penghuni surga akan selalu sempurna, jauh berbeda dengan settingan raga penghuni neraka. Raga di surga akan selalu bersih, berkilau, tanpa noda, tanpa kotoran, baik di luar ataupun kotoran dari dalam. Benar-benar settingan luar biasa. Makan terus tapi tanpa menimbun sisa di perut, berjimat terus tapi tanpa lelah, shopping tanpa bosan, ngendong ke tetangga tanpa batas. Berbeda bagi penghuni neraka, settingan tubuhnya adalah regeneration phase, artinya raga yang baru akan disetting untuk kembali utuh setelah rusak karena siksaan. Jangankan tergores, hancur, meleleh, potong, semua akan kembali semula dan siksaan berulang begitu terus tanpa henti. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah terbersit merasakan siksa neraka. Di neraka jangankan kenal sebelahnya, merasakan siksa sendiri takkan mungkin bisa ngendong atau bertegur sapa dengan lainnya. Semua sibuk dengan kesakitannya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan pernah terbersit merasakan siksa neraka. Yang paling ringan saja ada bara api di dalam kaki, maka sekutu tubuh sampai otak mendidih. Na'udzubillahi min dzalik. Berlindunglah kepada Allah dari siksa neraka, dari jurang neraka yang neraka jahanam saja tidak nyaman pada jurang yang ada pada lingkungannya, saking ngerinya. Naudzubillah min dzalik.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, surga itu bertingkat-tingkat. Di antara akidah yang dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang sifat surga adalah bahwa surga itu banyak dan bertingkat-tingkat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di Quran surat At-Taha 7576. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, mulia, yaitu surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi. Maksudnya mereka mendapatkan surga yang memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi dan kamar-kamar yang aman serta tempat-tempat yang baik di surga. Hal ini juga dikuatkan dengan hadis-hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, surga itu ada 100 tingkatan yang dipersiapkan oleh Allah untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua surga yang berdekatan sejauh jarak langit dan bumi. Dan jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena itulah surga yang paling tengah dan paling tinggi, yang di atasnya terdapat arsy milik Ar-Rahman. Darinya pula Firdaus bercabang sungai-sungai. Hadis riwayat Bukhari. Barakallahu wa lakum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qantarah dan surga. Qantarah adalah tempat setelah Sirat dan sebelum surga. Para ulama ada yang berbeda pendapat akan hal ini. Apakah Qantarah itu adalah lanjutan dari Sirat atau bukan? Akan tetapi intinya Qantarah tidak berada di atas neraka jahanam, dan kaum muslimin yang berhasil melewati Sirat akan dikumpulkan di tempat tersebut untuk dibersihkan hatinya sebelum masuk ke dalam surga Allah. Seperti dikisahkan di Al-Quran Al-Hijr 47, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Oleh karenanya, tatkala seseorang memasuki surga, maka tidak ada lagi penyakit-penyakit hati dalam diri seseorang. Rasa benci, jengkel, dan lainnya akan dicabut oleh Allah, sehingga semua orang memiliki hati yang bersih dan kekal di dalam surga. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka ada yang namanya Ashabul A'raf, yaitu orang-orang yang timbangan amal kebaikan dan keburukan mereka sama berat. Seperti dikisahkan di Al-A'raf 46-49. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas, dan di atas Al-A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyeru penduduk surga, "Assalamualaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu." Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat bagimu." Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, "Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Kepada orang mukmin itu dikatakan, "Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati." Hadirin jamaah rahimakumullah,
Maka ketika para ashabul a'raf ini ditahan oleh Allah dalam waktu yang cukup lama, barulah setelah itu Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Mari kita berdoa kepada Allah agar dikuatkan dalam iman, dalam amal, agar mengantarkan kita ke surga. Selalu dalam protokol keimanan. Protokol kesehatan penting, tapi lebih penting lagi protokol keimanan. Jaga akidah, jaga tauhid, jauhi syirik, kurangi bid'ah atau bahkan jauhi bid'ah, agar keimanan sempurna dalam ilmu dan amal. Kita dituntut bukan banyak amal, tapi benar dalam amal yang sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.